Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, berkat hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam pelaksanaan in-house training atau IHT untuk SMK Pusat Keunggulan. Bapak Ibu, sebelumnya tadi sudah ada materi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kali ini saya akan membahas tentang literasi digital. Nah, profil pelajar Pancasila dengan literasi digital sebenarnya sangat erat kaitannya, terutama kalau kita bahas dengan kondisi siswa atau peserta didik saat ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, pasti kalau ditanyakan ke anak-anak, apa yang pertama kali mereka lihat saat bangun tidur? Pasti jawabannya adalah handphone. Bukan begitu Bapak Ibu? Betul. Iya, betul. Oke, baik. Oke, makanya untuk itu saya akan memaparkan sedikit tentang literasi digital. Nanti kita akan ada interaksi untuk penguatan untuk Bapak Ibu semua. Ini penguatan, apa sih pentingnya literasi digital gitu. Kita jangan sampai kalah nih sama anak-anak nih. Anak-anak kan sudah digitalis sekali gitu ya. Jangan sampai kita guru-gurunya kalah sama anak-anak. Oke. Sebelum mulai, Bapak Ibu kita ice breaking dulu mungkin ya. Oke, biar semangat ya. Oke, siap. Boleh tangannya ke atas dulu. Oke. Kemudian kita gerakan ke kanan. Ke kanan, ke kiri. Oke, ke kanan lagi. Ke kiri lagi. Oke, sekarang ke depan. Baik. Sekarang kibas-kibas tangannya biar lentur semua. Oke, cukup Bapak Ibu, sudah mulai agak-agak hangat ya. Ya betul Bu, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Pertama tentang pengertian literasi, jenis-jenis literasi digital, manfaat literasi. Oke, yang pertama, netizen apa sih Bapak Ibu? Ini anak-anak zaman sekarang sering sekali mengucapkan kata-kata ini. Pengikut ya. Biasa main Pengikut. Yang mengikut. Iya, oke, kira-kira seperti itu. Oke. Netizen itu gabungan dari kata warga atau citizen dan internet, artinya warga internet. Nah, jadi kata netizen itu sebenarnya menyebutkan seseorang yang aktif atau terlibat dalam komunitas maya atau internet pada umumnya. Atau betul sekali yang tadi Bu Herni bilang, yaitu pengikut, gitu ya. Pengikut media sosial lebih tepatnya. Oke. Nah, sekarang apa sih pentingnya literasi? Nah, literasi itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta menulis. Nah, untuk sekarang sebenarnya literasi itu bukan hanya untuk membaca atau menulis. Berhitung juga bisa disebut literasi. Kemudian mengungkapkan pendapat juga disebut sebagai literasi. Selanjutnya ada jenis-jenis literasi. Literasi itu terdiri dari literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Nah, kita harus bisa membedakan nih, literasi dasar itu adalah kemampuan untuk mendengarkan, membaca, berbicara, menulis, dan juga menghitung. Itu berarti literasi dasar. Ini diajarkan oleh siswa atau peserta didik di fase 1 dan 2. Biasanya sih di fase 1 ya. Di fase A, maaf. Di fase A. Selanjutnya literasi perpustakaan.
ini merupakan kemampuan lanjutan untuk dapat mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Jadi ini lebih di tingkat fasenya itu lebih tinggi lagi di antara fase C atau fase D, bahkan sampai dengan fase F pun literasi perpustakaan ini harus tetap tertanam. Selanjutnya ada literasi media. Literasi media itu adalah kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media. Nah, yang sekarang yang sedang booming literasi media itu contohnya adalah TikTok. Ya Bapak Ibu ya, mungkin kita ini nggak main TikTok, tapi anak-anak sekarang itu mainnya TikTok. Nah, kita bisa manfaatkan nih pembelajarannya melalui TikTok. TikTok itu sekarang bukan hanya digunakan untuk main-main saja atau untuk senang-senang saja, tapi bisa juga untuk untuk pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya ada literasi teknologi. Ya, literasi teknologi itu adalah kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi. Itu literasi teknologi. Contohnya apa sih contohnya? Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya ini literasi teknologi. Kita sudah punya handphone kan ya sekarang ya. Jarang sekali orang itu tidak memiliki handphone. Nah, saat awal kita mempunyai handphone, kita nggak tahu nih fungsi-fungsi tombol-tombolnya itu untuk apa saja. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena kita sering menggunakan handphonenya, otomatis kita lebih tahu fungsi-fungsinya itu untuk apa saja sih. Sekarang handphone bukan cuma digunakan untuk telepon, untuk SMS, untuk chatting. Sekarang bisa juga untuk Zoom gitu ya, untuk browsing, mencari informasi, bahkan untuk mencatat Office pun, Microsoft Office itu bisa digunakan melalui handphone. Oke, selanjutnya ada literasi visual. Literasi visual itu adalah kemampuan untuk memahami lebih dari literasi media dan teknologi. Nah, kalau literasi media ini berupa bentuk media cetak misalnya ya, atau televisi, kemudian literasi teknologi itu melalui gadgetnya. Nah, kalau literasi visual itu gabungan sebenarnya, gabungan antara literasi media dengan literasi teknologi. Contohnya apa sih? Contohnya adalah video pembelajaran. Nah, itu adalah contoh dari literasi visual. Nah, untuk itu Bapak Ibu, supaya kita lebih mengena kepada siswa-siswa saat melakukan pembelajaran, boleh sekali-kali kita membuat sebuah video pembelajaran, ya, video pembelajaran agar siswanya tidak bosan. Nah, tidak perlu lama-lama, cukup 5 menit sampai dengan 10 menit. Nah, di dalamnya bisa kita berikan berupa tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan agar siswa itu tidak langsung ini cuma materi seperti ini aja kayak gitu. Jadi mereka juga lebih tertantang gitu, ada pertanyaan-pertanyaan, ada tugas-tugas. Tapi ya tugasnya jangan terlalu banyak juga kalau di video ya. Oke, kita akan lebih ke literasi digital. Literasi digital itu maksudnya adalah kemampuan berhubung dengan informasi hipertekstual dalam artian membaca non-sekuensial berbasis sistem komputer atau platform digital, ya. Atau dengan kata lain, sebenarnya literasi digital itu apa sih? Bapak Ibu, kita kan sudah menggunakan LMS ya, Bapak Ibu ya? Iya. Iya, sudah paham kan ya dalam penggunaan LMS kan ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, LMS itu adalah salah satu media untuk literasi digital. Kita bisa menggunakan LMS untuk memberikan penugasan, untuk memberikan materi, untuk memberikan video, bahkan modul. Dan kita juga bisa berinteraksi melalui LMS tadi dengan siswa tanpa harus bertemu langsung dengan siswanya, apalagi kondisi sekarang kan sedang pandemi ya, jadi kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan siswa. Nah,
Jadi contoh dari literasi digital yang paling mudah sekali adalah LMS. Oke. Bagaimana Bapak Ibu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, lanjut dulu Ibu. Oke, baik, kita lanjutnya. Nah, ini data mengenai literasi ya Bapak Ibu. Miris sekali data mengenai literasi, terutama untuk Indonesia. Ternyata berdasarkan hasil penelitian, Indonesia itu urutan keberapa coba? Ya, nih peringkat ke-62 dari 70 negara. Aduh, ya, ternyata masih rendah sekali. Ini di tahun 2015. Naik dari 2016 itu peringkat ke-60 dari 61 negara. Waduh. Selanjutnya masih di tahun yang sama dengan media survei yang berbeda. Ini peringkat ke-60 dari 200 negara. Nah, jadi dari data ini sebenarnya yang menggunakan handphone, yang menggunakan internet itu tidak menggunakan sepenuhnya untuk literasi. Seperti itu. Oke, nah ini untuk pengguna internet. Tadi kan katanya literasi di Indonesia itu peringkatnya hampir di bawah ya. Nah sekarang miris sekali ternyata pengguna internet itu sangat banyak. Warga Indonesia itu ada sekitar 272,1 juta. Oke. Kemudian yang pengguna gadget itu lebih banyak malah. Ada pemanfaatan gadgetnya ada 338,2 juta. Berarti logikanya ada ada yang punya 2 handphone atau 3 handphone kan ya. Memang di sekitar kita juga ada tuh guru-guru yang menggunakan 2 handphone atau 3 handphone gitu. Nah selanjutnya dari yang pengguna handphone ini, pengguna internet teraktif, ini yang aktif ya, itu sebanyak 175,4 juta. Wah, setengahnya ya. Ternyata pengguna internet. Nah, dari pengguna internet ini yang menggunakan media sosial, yang aktif di media sosial itu turun lagi, hanya 160 juta. Nah, dari sini sebenarnya banyak kan 160 juta jiwa pengguna sosial media, tapi kenapa berdasarkan penelitian Indonesia itu literasinya sangat rendah untuk manfaat literasi ya. Nah, manfaat literasi itu ternyata sangat mendukung. Ini apa ini? Kritikal. Iya, ini sebenarnya prinsip pelajar ya di abad 21. Apa saja? Nah, ada 4C. Ada critical thinking, ada communication, ada collaboration, ada creativity. Ternyata antara literasi digital dengan pendidikan abad 21 itu sangat matching sekali. Ya, sangat matching sekali. Ternyata literasi itu mampu meningkatkan 4C tadi. Gitu. Nah, tipsnya saat kita nih guru-guru untuk berinteraksi kepada siswa saat melakukan pembelajaran, ya sebenarnya adalah literasi. Kita membangun siswa itu untuk berpikir kritis, ya. Kita membangun siswa untuk berpikir kritis. Kemudian dalam literasi otomatis ada yang namanya interaksi, yaitu berupa komunikasi. Ya, contoh yang kita gunakan sehari-hari ke siswa dalam pembelajaran itu apa coba Bapak Ibu? Dalam komunikasi, bekerja secara kelompok gitu ya, atau kita memberikan proyek atau diskusi secara kelompok. Nah ini contoh aplikasi dari komunikasi. Selanjutnya, bagaimana dengan kolaborasi? Apakah sama dengan komunikasi? Sejenis, mirip. Kalau komunikasi itu biasanya hanya lingkup kecil dan dalam satu bidang yang sama biasanya. Kalau kolaborasi ini lebih kompleks.
kita bisa menggabungkan beberapa kelas atau bahkan beberapa jurusan untuk kita tugaskan dalam satu proyek. Contoh misalkan, di sekolah kita punya TEFA kan ya Bapak Ibu ya. TEFA ini akan kita manfaatkan untuk membuat produk. Contoh misalkan produk yang paling gampang sekali itu yang saat ini sedang ngetrend ya, pembuatan hand sanitizer misalnya ya. Nah, pembuatan hand sanitizer itu kita butuh dari jurusan farmasi, jurusan multimedia itu untuk apa? Desain packagingnya ya, bisa kan ya? Kemudian untuk pemasaran berarti kita juga butuh anak-anak dari PTKP untuk memasarkan. Nah itu kan namanya kolaborasi. Jadi siswa-siswa pun tidak harus berinteraksi hanya pada teman-teman yang satu bidangnya saja. Seperti itu. Nah selanjutnya untuk creativity ya tadi menjawab tadi kolaborasi. Diberikan project nih, beda jurusan mau ngapain coba, atau punya permasalahan di rumahnya. Contoh misalkan saya punya permasalahan di perumahan saya, sering sekali ada maling gitu ya, solusinya apa nih? Nah kita tawarkan ke anak, kira-kira solusinya apa nih? Oke Bu, mau dong bikin sensor anti maling. Oh dari apa? Dari facecam Bu, dari kamera. Kita bisa mendetek tekstur wajah seseorang. Kalau yang mukanya itu sudah terdetek, itu dianggap oh ini warga sini. Kira hal apa saja sih yang sudah kita kuasai mengenai mengenai manfaat teknologi di dalam pendidikan. Coba kira-kira apa aja sih manfaatnya? Ya, diantaranya untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Sebagai salah satu bentuk media pembelajaran juga Bu. Iya. Sehingga dengan literasi digital ya, guru juga dituntut untuk meningkatkan kemampuan pengembangan IT-nya gitu. Jadi di abad 2021 ini jangan sampai ada guru yang gaptek gitu ya, bukan gaptek teknologi. Betul sekali Bapak. Ya, seperti guru-guru senior seperti saya ini guru senior. Salah satu manfaat adanya literasi digital. Betul sekali. Seperti itu barangkali Bu. Iya, terima kasih Bapak, Pak Dedi. Ya, sama Bu Herni, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Literasi digital itu sebenarnya kita itu sudah sering menggunakannya ya, Bapak Ibu ya. Iya, betul. Tinggal pengaplikasiannya. Ibu Vera. Iya Bapak. Ini anak saya ini yang kecil ini, dia kan TK. Dia itu selalu menggunakan HP-nya itu untuk bermain. Alhamdulillah dengan kebiasaan main game, terus dia itu alhamdulillah sekarang dia sudah bisa membaca. Karena tuntutan di game itu kan ada arahan-arahan yang harus dibaca ya. Jadi alhamdulillah. Apakah itu sudah termasuk menggunakan literasi digital, Ibu? Iya, Bapak. Itu penggunaan IT yang tepat sasaran ya Pak, yang tepat ya Pak. Memang ada kalanya penggunaan IT itu seperti dua mata pisau ya Pak ya. Nah, dua mata pisau yang sama-sama tajam. Nah, itu penggunaan IT. Tapi bagaimana caranya kita mengcounter supaya anak ini bisa mendapatkan hasil yang baiknya? Nah, anak Bapak ini luar biasa Pak. Ini berarti bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Iya. Sehingga sampai sekarang dia sudah bisa membaca. Iya. Bentar Bapak Ibu, saya bentar ya. Iya, mangga Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin? Gak tahu ini. Oke, Bapak Ibu, kira-kira nih, ya, kita kan sudah sering menggunakan teknologi ya.
kira-kira pemanfaatannya ini yang sering Bapak Ibu gunakan itu untuk apa saja teknologinya? Atau aplikasi-aplikasi Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu gunakan itu apa saja sih? Coba. Kalau saya di masa pandemi ini, karena ini belajar online, saya ada 2 yang saya gunakan, Ibu. Yang pertama, saya mengirimkan tugas itu melalui WhatsApp, WA Group, ya. Kemudian ada juga saya gunakan Google Classroom. Sama. Bagus sekali sih. Tapi ya, bisa berinteraksi. kalau menggunakan Google Classroom itu tanggapan dari anak-anak itu kurang sekali. Ya, dengan alasan mereka tidak punya paket dan sebagainya. Iya, betul Bapak. Sama ya. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sama saja, Bu. Sama saja. Sama saja. Sama ya, ternyata ya. Memang keluhan kita selama pandemi ini siswa itu adalah ya paket data. Walaupun pemerintah sudah memberikan paket data ya, alasannya ada aja. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, materi dari saya tentang literasi digital cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya Bu ya, jelas. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita bisa mengaplikasikan ya, mengaplikasikan kepada putra-putri kita di sekolah untuk penggunaan atau pemanfaatan dari literasi digital, terutama di TIK-nya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Nanti akan ada bahasan selanjutnya. Untuk literasi digital saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.